La Liga adalah salah satu 5 liga top Eropa. Namun belakangan ini tak dapat disangkal bahwa kompetisi kasta tertinggi Spanyol perlahan mulai kehilangan pamornya. Penonton minim hingga kondisi finansial para klub pesertanya yang tidak baik-baik saja. Fakta ini sedikit ironis karena La Liga sejatinya dihuni sejumlah klub yang pernah menjadi raja Eropa. Saat Premier League semakin merajai pasar sepak bola dan Serie A terus mengejar, La Liga mulai terhimpit. Kenapa kompetisi kasta Spanyol ini kurang diminati? Starting 11 Moment kali ini akan membahas alasan mengapa La Liga sepi peminat. Simak video ini selengkapnya. La Liga adalah kompetisi kasta tertinggi Spanyol. Di dalamnya kita bisa menyaksikan nama-nama besar macam Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, dan masih banyak lagi. Sebagian dari klub ini adalah raja Eropa. Madrid adalah pemegang rekor gelar Liga Champions terbanyak dengan koleksi 15 gelar. Sementara itu La Liga juga menjadi rumah bagi kolektor gelar Europa League terbanyak. Sevilla, tim asal Andalusia, tercatat sudah membawa pulang 7 trofi dari ajang kasta kedua Eropa ini. Namun kompetisi La Liga agaknya mulai kehilangan pamornya. Data yang dirilis resmi oleh La Liga seperti dikutip via bola.com, La Liga memperoleh pendapatan 5,04 miliar euro dengan laju pertumbuhan 3,2% lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Sayangnya, angka ini masih kalah jauh ketimbang Premier League yang mencatat pendapatan sekitar 7,04 miliar euro di tahun yang sama. Premier League mempunyai peningkatan pendapatan sebesar 8%, Serie A di sisi lain mengejar. Laju pertumbuhan pendapatan komersial mereka meningkat sekitar 9% dari musim 2022-2023 hingga 2023-2024. Kita juga sempat dikejutkan dengan rencana La Liga menggelar pertandingan di Amerika Serikat. Lalu sejumlah klub bahkan raksasa seperti Barcelona sempat diguncang krisis finansial hebat. Fakta-fakta tadi tampaknya menjadi semacam isyarat bahwa La Liga mulai mengalami kemunduran. Lalu, kenapa kompetisi ini tidak menarik, terutama jika dibandingkan dengan Premier League? La Liga tampaknya mulai kehilangan kredibilitasnya sejak wasit-wasit mereka menunjukkan ketidakkompetenannya. Belum genap 5 jornada berlalu, wasit La Liga kembali menjadi sorotan. Penyebabnya, ada insiden VAR mati di laga Rayo Vallecano kontra Barcelona. Perlu dicatat, ini bukan kali pertama wasit La Liga bermasalah. Pada jornada pertama, wasit menjadi sorotan karena mengesahkan gol Ferran Torres di laga Mallorca versus Barcelona. Padahal prosesnya ada pemain Mallorca Antonio Raillo yang tersungkur setelah kepalanya menghantam bola sepakan Lamine Yamal. 2 insiden di awal musim adalah contoh kecil inkompetensi wasit La Liga. Selain 2 insiden tadi, ada banyak sorotan lain yang sempat mengarah ke wasit. Antara lain kartu merah Jude Bellingham pada Februari 2025 sampai penalti Kylian Mbappe di laga pembuka La Liga 2025-2026 antara Real Madrid versus Osasuna. Data mendukung teori kalau wasit di La Liga sebetulnya bermasalah. Misalnya soal penggunaan VAR, Eurosport mencatat ada 87 insiden VAR yang terjadi di La Liga sepanjang musim 2024-2025. Sementara di Premier League hanya ada 13 insiden. Rata-rata liga-liga Eropa yang lain mencatat 25 insiden sangat jauh dibanding La Liga. Jika ada teori yang mengatakan kalau La Liga sulit dinikmati karena wasit, faktanya memang demikian. Premier League memang kerap menghadirkan keputusan kontroversial. Namun data mencatat bahwa tidak kompetennya wasit La Liga justru terasa lebih mengganggu laga. Selain wasit, La Liga juga kalah pamor karena kompetisi ini terlalu didominasi 2 kekuatan besar, Barcelona dan Real Madrid. Akar masalahnya bisa ditarik dari regulasi finansial. Aturan keuangan di La Liga berjalan sangat ketat, bahkan mencekik untuk sebagian klub kecil. Di La Liga, aturan finansial yang ditetapkan adalah aturan 1:1. Artinya, klub hanya boleh mencatat pengeluaran 1 juta euro untuk setiap 1 juta euro pendapatan mereka. Aturan ini jauh berbeda dengan Premier League yang menganut sistem PSR dengan basis kerugian maksimal.
Di Premier League, klub-klub peserta diberi batasan 3 tahun untuk menstabilkan neraca keuangan. Selama periode 3 tahun, setiap klub tidak boleh mencatat kerugian lebih dari 105 juta euro. Artinya, di Premier League masih ada toleransi sebuah klub merugi. Sementara di La Liga, benar-benar tidak ada kesempatan untuk klub yang merugi. Imbas dari aturan ini, kita bisa melihat ketimpangan yang terjadi. Klub-klub promosi IPL seperti Sunderland bisa dengan mudah belanja ratusan juta euro. Sementara di La Liga, bahkan klub-klub dengan basis fans tinggi seperti Valencia dan Sevilla bisa tiba-tiba diguncang krisis besar yang nyaris membuat mereka bangkrut. Klub-klub La Liga harus berjuang keras menambah pemasukan untuk belanja pemain. Mereka yang tidak punya banyak sponsor otomatis kesulitan mendapat pemain berkualitas. Sementara klub dengan kucuran dana besar seperti Real Madrid bisa dengan enteng memberi pemain tipe apapun yang mereka mau. Akibat dari ini, kita tidak bisa melihat cerita seperti Nottingham Forest mengalahkan Liverpool atau Brighton yang kerap mempermalukan tim-tim tradisional Big Six. Kemenangan kecil atas tim besar adalah sesuatu yang langka, sementara pembantaian raksasa atas tim semenjana adalah hal yang lumrah. Mungkin aturan yang satu ini juga berpengaruh terhadap minat orang menyaksikan La Liga. Yap, aturan soal nomor punggung di Premier League atau Serie A kita bisa melihat cerita unik. Nomor 90 ke atas adalah hal lumrah di Serie A, sementara di IPL kita banyak menjumpai pemain dengan nomor unik, seperti Phil Foden dengan nomor 47, atau Trent Alexander-Arnold dengan nomor 66 di masa lampau. Tapi di La Liga, jangan harap. La Liga membatasi penggunaan nomor punggung, yakni cuma sampai 25. Ini artinya tidak akan ada nomor yang ikonik dengan pemain. Tidak ada cerita soal nomor keramat untuk dijual. Padahal cerita-cerita macam inilah yang dibutuhkan satu kompetisi untuk mengangkat pamor mereka. Misalnya saja, Liverpool baru-baru ini memensiunkan nomor 20 sebagai penghormatan atas Diogo Jota. Di La Liga, Barcelona sempat memunculkan wacana memensiunkan nomor punggung, yakni nomor punggung 10 yang identik dengan Lionel Messi. Namun aturan pembatasan nomor akhirnya membuat Barca tidak bisa memensiunkan nomor tersebut. Andai kata nomor dipensiunkan, maka stok nomor yang boleh dipakai otomatis berkurang. Misal, jika Barca memensiunkan nomor 10, maka stok nomor punggung yang tersedia tinggal 24 nomor. Jika jumlah skuad Barca ada 25 pemain, maka akan ada satu pemain yang tidak kebagian nomor punggung. Ada banyak nomor di atas 25 yang identik dengan pemain seperti JT26 untuk John Terry, atau Mario Balotelli dengan angka 45 dan Declan Rice dengan angka 41. Saya cerita soal angka tak berlaku di La Liga, karena cerita itu dibatasi aturan yang terlalu ketat. Sebagian dari kita mungkin menutup mata, mencari pembelaan kalau La Liga tetap layak digandrungi. Namun, sejak ketiadaan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, tak banyak disangkal kompetisi ini mulai kehilangan pamornya. Bahkan fans klub-klub raksasa seperti Barcelona atau Real Madrid seringkali harus nunggu Liga Champions dulu untuk bisa saling ngebantar fans klub lain. La Liga mulai sadar pasar mereka sedang terguncang. Bahkan Serie A yang sering dicap Liga Aki-Aki kini mulai menunjukkan geliat. Persaingan di liga yang satu ini tak lagi didominasi 1-2 nama, membuat pamor kompetisi makin terdongkrak. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya La Liga memulihkan kembali pamornya? Apakah menggelar match di luar Spanyol bisa memperbaiki reputasi mereka? Jawabannya tidak. La Liga harus mulai sadar bahwa sebuah kompetisi mampu menarik minat penonton karena drama di dalamnya. Sukses tidaknya suatu liga tidak cuma diukur dari trofi, melainkan seberapa banyak liga itu mampu menggait atensi. Penonton hadir untuk melihat drama, bukan untuk menyaksikan pemenang yang itu-itu saja. Mulai dari regulasi wasit, nomor punggung, sampai aturan finansial, kita bisa belajar La Liga perlu lebih fleksibel. Kalau sistem saat ini masih dipertahankan, bukan tidak mungkin La Liga akan makin tergerus. Klub-klub kaya seperti Real Madrid akan makin dominan, sementara klub-klub kecil akan makin hilang di telan bumi. Untuk saat ini, La Liga memang belum terlalu ditinggalkan. Tapi kalau kompetisi ini tidak belajar banyak dari liga-liga lain, maka bukan tidak mungkin banyak orang akan semakin malas nonton. Toh untuk saat ini saja, orang mungkin cuma nonton La Liga kalau Barca atau Madrid main.
La Liga mungkin mulai kehilangan pamornya, tapi selagi federasi mau berbenah, masih ada harapan untuk bisa bersaing di pasar global. Nah, fans La Liga, menurut kalian sendiri gimana nih? Apakah menurut kalian La Liga mulai kehilangan pamor? Apa saran kalian untuk La Liga supaya bisa bersaing dengan liga-liga lain, terutama IPL? Komen di bawah ya! Like video ini kalau kalian suka, subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap update dan pembahasan menarik seputar sepak bola setiap harinya dari Starting 11 Moment. Terima kasih dan sampai jumpa.